koresponden kami, jumlah buruh yang akan datang sebagai berikut. Buruh dari Bogor 2.000, dari Karawang 500 orang, dan Bekasi 5.000 orang, serta dari Depok 200 orang. Selain menuntut harga BBM turun dan revisi UMP, para buruh juga menuntut revisi Permenaker 13/2013 tentang KHR menjadi 84 item, serta revisi Permenaker 231 tahun 2014 tentang penangguhan upah. Sementara itu, rencana demo hari ini akan berlangsung pukul 11 siang nanti. Buruh hanya akan melakukan orasi nilai tukar rupiah, sehingga nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar semata. Nilai tukar rupiah kemudian merosot dengan cepat dan tajam dari rata-rata Rp2.450 per dolar AS Juni 1997 menjadi Rp13.513 akhir Januari 1999. Februari 1998, Presiden Soeharto memecat Gubernur Bank Indonesia. Hari ini, 10 Maret 1998, Presiden Soeharto dilantik di gedung MPR menjadi Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan pelantikan Kabinet Pembangunan 7. Mahasiswa mulai mengkritisi pergerakan dari pemerintah. Ketetapan MPR dan pelantikan Kabinet Pembangunan 7 ini direspon. Benar semua. Pak, masalahnya kami di sini tidak ada yang percaya lagi. Pemerintah itu cuma bisa janji, janji, dan janji. Dan saya rasa dialog ini hanya untuk mengulur waktu. Pemerintah bohong, Pak. Presidennya itu lagi. Menterinya, Pak, keluarga sendiri. Masukan kalian kami tampung. Gak perlu. Percuma, Pak, kami nurut. Mulai sekarang kita akan demo turun ke jalan. Sayur-sayuran dan buah-buahan, daging sapi dan ayam, minyak goreng dan margarin, Sini. garam, periuk-periuk, dan beras. Dari kenaikan dan kelangkaan bahan pokok ini, di beberapa pasar daerah dan juga Jakarta, Saya pekemen si Kie, gua apa masyarakat mulai resah dan takut akan kehabisan bahan Protes pokok. aja lu ya. Karena ada itu. Justru kayak banyak aja. Udah cabut. Beberapa kelompok. Udah sana. Sini. Mana? Saya dari Trijaya FM melaporkan dari Bu, lokasi. kok cuma dapatnya cuma sedikit gini sih, Bu? Ngantri udah panjang juga. Balangnya. Ini mau ditaruh jatah ini. Dengarin nih ibu-ibu ya. Udah nggak ada jatah dari pemerintah, stoknya udah habis nih. Udah, semua. Bubar. Mbak, kamu tuh kok hamil kayaknya banyak banget alasannya, Mah. Aku tuh dulu waktu hamil Siska ya nggak gitu-gitu amat loh. Coba, aku pengen ngerasain aja apa bayinya. Dia manggil-manggil nama aku, Mah. Perbanyak kerjanya, kurangi ngobrolnya. Salma. Maaf, Pak. Pak, jangan galak-galak. Nanti anakku di dalam nangis loh, Pak. Bercanda lagi. Ayo cepet nih, tamu-tamu udah mau datang. Masa itu? Jangan sampai salah ini kuenya, sesuai catatan kan? Ya, wes, sudah. Ya, ayo cepetan. Jack,
Lo lihat Daniel nggak? Nggak tahu gue. Oke. Makasih ya. Di sebelahnya tokonya itu Ahong. Cocok kok. Kunciku. Oh iya. Nih, biar nggak ganggu orang rumah kalau pulang kemalaman. Ngetok-ngetok. Berisik ya. tau. Kak Diana. Lucy. Apa kabar, Kak? Baik. Kamu apa kabar? Baik. Iya, samperin pacar. Oh iya, Kak. Bagus, Kak? Bagus. Mesti udah jangan norak. Udah pulang sana. Ya? Pulang ya. Suruh dia nih, paksa. Pacar. Dadah. Yaudah, lagian aku nggak enak sih nih gangguin orang pacaran. Yaudah, aku balik ya kok. Dadah, Kak. Hati-hati ya. Ya, dadah. Dadah, Lucy. Dah. Dah. Kamu kenapa sih suka gitu? Apaan? Nggak ngomong, nggak pamit. Main pergi aja ninggalin aku. Kenapa sih? Capek lah aku. Udah gontok-gontokan gitu. Aku tuh ikutan gerakan ini karena aku percaya sama semangatnya. Cuman kalau udah mulai ribut kayak gitu ya malas lah. Ya, tapi aku nggak suka kalau kamu pergi nggak pamit sama aku. Aku pergi cuma kesini. Kamu tuh nyebelin banget sih. Kalau aku nyebelin, terus kenapa kamu mau? Kenapa coba? Kalau aku nyebelin, kenapa kamu mau? Coba jawab. Hah? Jawab. Lagian kamu tuh yang muka cemberut terus. Cewek secantik kamu tuh ya, nggak mungkin aku tinggalin. Yang ada tuh ya cowok-cowok di sini cepet PDKT sama kamu lagi. Ya, nanti kita ketemu lagi. Mau kemana sih? Tenang apa, Tole? Pokoknya kepingin kelambi anyar. Kelambi bal. Ya. Yo wis. Tunga ka na bae, bapak kemen ulit rezeki akeh ya. Ya. Tadi sampai sempat ngasih ganti itu kita hampir telat. Mama tolong dong. Iya, Pak. Kamu tuh mau bikin apa sih? Spesial. Oh, telur dadar tuh. Spesial apa? Spesial pakai cinta. Cinta. Coba ya dirasain spesial rasa cinta. Minum dulu deh. Asinan ya? Enak kok. Cobain aja. Enak, Mas. Karena kamu yang bikin.
Enak kan? Kayak ikan asin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di, baru pulang jam segini? Kuliah sampai sore ya kamu? Enggak, Mbak. Kok tumben pulangnya sore? Biasalah, Mbak. Banyak kegiatan kampus. Emang kamu tuh nggak capek ya demo terus? Ya kalau bukan kita mahasiswa, lah terus siapa? Di, gak enak ah kalau tetangga atau keluarga kita tahu. Kamu kan tahu mbakmu ini kerja di istana. Nah masmu tentara. Masa adiknya jadi demonstran? Demo-demo gitu. Gak pantas ah. Emang demo itu salah? Dosa? Haram? Kalau sesuatu udah melenceng ya dibenerin lah, Mbak. Kalau ngomong kebenaran itu salah, lalu yang pantas untuk ngomong kebenaran itu siapa? Ngomong kamu ya kayak bukan anak sekolahan. Aku di sekolah diajarin untuk tahu mana yang benar, Mas. Di, kalau ngomong sama masmu tuh yang sopan. Dimakan dulu. Di. Tiba-tiba kenyang, Mbak. University campus, where students have gathered here following Visna Amin Rais, hoping for reforms and hoping that he will lead them toward a free Indonesia. Teman-teman, lagi-lagi kita dibohongi. Pemerintah menaikkan harga seundang-undangnya. Dan kita dipaksa mendekam di kampus ini. Apakah kita terima? Tidak! Apakah kita terima? Tidak! Selama ini kita sudah nurut untuk demo dalam kampus. Kita sudah mengikuti kemauan mereka. Tapi mereka tidak ingin mengikuti kemauan kita. Aspirasi kita tidak didengarkan. Sekarang rakyat sudah lelah. Kita pemuda-pemudi Indonesia. Mahasiswa Indonesia. Kamu masih Kita berani tidak sama bisa aku? tinggal diam. Mulai sekarang, mulai detik ini juga kita akan turun ke jalan. Reformasi! 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 Di. Udah, Mbak. Aku males ngebahasnya nih. Di. Dengerin. Kamu tuh nggak pantas ngelakuin Nggak itu. pantas kenapa sih, Mbak? Karena aku adik tentara? Atau karena aku adik karyawan istana? Mbak, aku udah gede, Mbak. Aku nggak butuh diajarin lagi, Mbak. Emang mentang-mentang adik aku harus nurut sama semua arahan kakakku. Terus mentang-mentang kita rakyat, kita harus nurut sama pemerintah. Kan nggak gitu kan, Mbak. Semut aja diinjek ya balas gigit, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya makanya, biasanya yang berani nginjek yang pakai sepatu Lars tuh. Di. Gara-gara sepatu Lars ini kau bisa kuliah. Kamu tuh anak kecil atau apa sih? Emang kenapa kalau aku anak kecil? Ada masalah, Mas? Di, kamu nggak ingat? Gara-gara kamu dulu ninggalin rumah, ibu sakit terus meninggal. Jangan pernah ungkit hal itu lagi, Mbak. Di. Nil. Buruan. Aku pamit dulu kali ya. Udah nggak usah. Ayo. Di. Nil. Di. Ya.
Waktu dia pergi. Yaudah, kamu istirahat ya. Nanti aku pantau terus kampusnya. Bener ya, Bang? Di tengah perdebatan tentang rencana keberangkatan kunjungan kerja Presiden ke luar negeri, pagi ini tanggal 9 Mei, Presiden Soeharto ternyata memutuskan bertolak ke Kairo menghadiri konferensi tingkat tinggi negara-negara berkembang G15. Udah, pakai aja. Elah. Bukan slayernya yang penting, Bi. Tapi hatinya. Teman-teman, kita akan mulai jalan sekarang. Tolong semua yang rapi ya. Selamat siang. Siap. Hormat, duduk. Tegak, gerak. Silakan duduk. Siap. Di kejadian-kejadian sebelumnya, kita telah membuktikan bahwa langkah taktis untuk saling support terbukti berhasil. Terima kasih kepada Pangkostrat yang dengan pengerahan pasukannya telah membuat kota Medan kembali kondusif. Jangan sampai jatuh korban lagi. Mandek makanya baik. Makanya langsung bagi-bagi sego bungkus. Awai dewe putih. Mangan. Ya. Pak, selamat ulang tahun ya. Teman-teman, ini sudah tidak masuk akal. Harga semua melambung naik. Kalau harga daging naik, kita masih bisa makan sayuran. Kalau harga sayuran naik, kita masih bisa makan nasi dengan garam. Tapi kalau harga nasi atau beras yang naik, kita mau makan apa? Kita harus menurunkan Soeharto. Itu adalah satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan kemerdekaan kita. Reformasi harus ditegakkan. Siapa yang setuju untuk Soeharto diturunkan? Siapa yang setuju? Reformasi! 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 Oke teman-teman, sepertinya kita harus bersabar di sini. Kita tunggu keputusan. Kita tidak bisa maju lagi lebih jauh sehingga kita bisa lebih didengarkan oleh pemerintah.
Hari ini 12 Mei 1998, mahasiswa Trisakti melakukan aksi damai di jalanan. Aksi damai ini diakhiri dengan insiden bentrokan antara mahasiswa dan aparat. Sampai saat ini belum diketahui apa penyebab dari insiden tersebut. Insiden sore ini dipastikan telah menimbulkan jatuhnya korban dari pihak mahasiswa. Hingga berita ini diturunkan, kami mendapatkan kabar adanya korban yang luka dan juga tewas. Namun kami belum mendapatkan informasi mengenai siapa dan berapa jumlah korban. Salma. Ma. Mbak. Ya, udah. Tenang dulu ya. Ambil nafas panjang, pelan-pelan. Ya, jangan sampai kontraksi, kasihan anak. Gak apa-apa. Kamu tolong ambilin ini. Gak apa-apa. Insya Allah semuanya baik-baik. Gimana keadaan? Aman, Pak. Tapi adiknya Salma. Pak, saya harus ke Trisakti, Pak. Gak mungkin, Salma. Adik saya di sana, Pak. Gak bisa, Ma. Trisakti gak aman. Sudah saya putuskan, demi keamanan semua staf menginap dulu di sini malam ini. Ingat, Salma, kamu kan lagi hamil. Udah, diminum dulu. Halo? Iya, halo. Salma. Mas kamu di mana? Iya, aku masih ada di markas. Kamu gimana? Baik-baik aja? Baik-baik aja, Mas. Tadi aku lihat berita di TV. Udah dapat kabar dari Diana. Mas, tolong kamu cari Diana sampai dapat ya. Jagain dia. Kamu cari ya, Mas. Bener ya? Mas, janji Malam. ya. Iya. Doa dan doa. Mudah-mudahan adik komandan baik-baik aja. Insya Allah. Gimana? Mas bagian Tara, kita di sini udah. Masih rame. Jangan keluar dulu. Sudah dulu. Sudah. Masih banyak keluar aja. Lo gimana? Sakit. Dalam tragedi yang kita sesalkan bersama ini, korban telah jatuh. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana dari Fakultas Arsitek Angkatan 1996. Kemudian Alan Mulyadi dari Fakultas Ekonomi Angkatan 96. Serta Heri Herianto dari Fakultas Budaya. Insiden penembakan Universitas Trisakti telah memakan 4 korban mahasiswa tewas.
Setelah disemayamkan di Rumah Sakit Sumber Waras, direncanakan keempat jenazah mahasiswa siang ini akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir dan akan diberangkatkan dari kampus Universitas Trisakti. Iya, Mbak. Nonton berita kamu nanti malah tambah pusing, Ma. Udah, kamu tenang aja ya. Kesian dong anakmu ini. Kalau ibunya gelisah, bayi dalam perut kamu ini juga gelisah. Udah, tenang. Sabar. Tapi Mbak, aku khawatir itu lihat berita di TV. Insya Allah dia nggak apa-apa. Aduh. Mbak, aku harus ketemu sama Diana. Maaf, Ibu. Diana udah siap? Iya, tolong diantar dulu ya, Mas. Nanti saya nyusul. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Keadaan nggak memungkinkan. Lagi pula Diana pasti pulang, Ma. Gak mungkin Diana pulang, Mbak. Orang aku tahu dia marah banget sama Mas Bagus. Kamu nggak boleh berprasangka buruk begitu. Nah, ini kamu minum dulu. Tenangin diri kamu, ya. Semua akan baik-baik aja. Bentar tak tinggal. Jangan kemana-mana. Mbak. Gimana ini? Wis datang. Masya Allah. Lah, Pak. Bu. Ma, Bu, turun sini aja, Bu. Kenapa stop di sini, Pak? Ada apa sih, Pak? Itu di depan ada tawuran, Bu. Bapak itu niat narik ya sih? Ibu nggak usah bayar, Bu. Turun aja, Bu. Ya wis, kowe nang kene bae ya. Bapak arep golek kerupuk kanggo lawuh karo mie. Dadi mie campur kerupuk. Ya wis. Kowe sikin jaga mie ya. Ya. Mie campur kerupuk. Gimana sih, Pak? Kita itu masih jauh. Waduh, Pak, saya itu masih jauh, Pak. Stopnya di sana. Iya, toh, Pak.
sih? Cepat naik ke atas. kerusuhan menyebar begitu cepat. Iya, Pak. Semua terjadi hampir bersamaan. Ya, tapi di mana para perwira tinggi ABRI itu yang seharusnya mereka menanggulangi kerusuhan? Saya dapat laporan kalau di sana sini dibakar. Maaf, Pak. Tapi saya ada syarat. Apa?
sebaiknya Bapak bertindak sebagai pemegang komando tertinggi ABRI di tanah air. Ya benar saja kamu. Saya tidak mungkin melangkahi Pak Harto. Ya, tapi selama Presiden berada di luar negeri, Wakil Presiden berhak memegang komando itu. Saya tahu, Sintong. Tapi apa tidak ada cara lain? Baik, Pak. Saya akan hubungi Pak Saadillah Mursyid. Semoga beliau bisa mendapat saran langsung dari Bapak Presiden. Kok bisa sih, Mbak? Ini kantor kan? Masa nggak ada yang tahu soal Mari di mana, Pak? Ya. Begitu ya? Baik, baik. Ya. Terima kasih, Mbak. Saya selaku Wakil Presiden Republik Indonesia dengan ini menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam atas peristiwa yang terjadi pada hari ini. Saya menyarankan agar masyarakat bisa menahan diri dan turut membantu mengamankan situasi Jakarta. Kerusuhan yang terjadi selama 2 hari terakhir di kota Jakarta berangsur-angsur mulai mereda. Hal ini membuat situasi menjadi lebih kondusif, jadi kejadian dan pengamanan dari pihak aparat. Demikian laporan yang saya sampaikan dari lokasi kejadian. Gua tembak-tembakin juga kali penjara ya? Pulang, Pak. Sabar, Dan, sabar. Pulang, Pak, pulang, Pak. Dan, sabar, Dan. Pulang, Pak, pulang, Pak. Sabar, Dan. Pulang! Pulang, Pak, pulang, Pak. Ada penambahan pasukan, Dan. Iya. Mereka berharap keadaan akan lebih tenang pada saat Presiden balik dari Kairo. Pak! Lucy! Papi!
Pak! Pak! Lucy! Pak! Papi! Pak! Pak! Lucy! Pak! Lucy! Lucy! Emang gue... Nil, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Nil, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Diana, kamu pulang, Nil, Diana. kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Diana, kamu pulang, Diana. Diana, pulang! Mau pulang nggak, Diana? Aku nggak tahu aku mesti pulang kemana. Cari keluarga kamu, aku cari keluarga aku, Diana. Pulang. Ayo cabut. Ayo cabut, cepetan.
Sedikitnya ada 500 satuan usaha lumpuh di Jakarta. Akibatnya masif. Kegiatan perekonomian lumpuh dari hulu hingga hilir. Kegiatan perbankan lumpuh total selama 2 hari. Sehingga BI tidak mengadakan clearing, Pak. Walaupun terjadi kerugian dan kerusakan di depo-depo minyak Pertamina, kami menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat. Mohon dipertimbangkan, Dan. Ini tentang keluarga saya. Keluarga kamu? Memang kamu pikir saya nggak punya keluarga? Saya juga punya anak, punya istri. Kamu tahu kan resiko jadi tentara? Siap, Dan. Tapi istri saya sebentar lagi melahirkan, Dan. Kamu tahu? Anak saya 4. Semua kelahiran mereka nggak ada yang saya tungguin. Apa saya bisa protes sama komandan? Balik pasukan! Jakarta berkumpul di depan gerbang MPR untuk bertemu pimpinan Dewan. Misi utama dari mahasiswa ini meminta segera Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Mohon jangan berbelit-belit, Pak. Kami ingin bertemu dengan Pak Harmoko. Yang penting kan adik-adik sudah menyampaikan aspirasi. Di luar sana rakyat sudah tidak percaya kepada pemerintah. Semua orang panik dan membabi buta. Lihat saja, mahasiswa mati ditembaki dan kerusuhan terjadi di mana-mana. Adik-adik, kami mengerti. Kami mendukung adik-adik semua. Ini bukti Soeharto sudah lepas kendali, Pak. Kami minta Soeharto diturunkan. Dan Pak Harmoko selaku Ketua MPR Republik Indonesia harus menemui kami. Jika Bapak tidak berkenan menemui kami, maka kami akan menginap di sini. Setuju? Pak. Ini namanya kebuntuan politik. Mampet. Gak ada yang mengalah. Sama-sama ngotot. Tapi tugas kita menyampaikan aspirasi. Ya, Pak. Kita harus mengakhiri kebuntuan. Baik, Pak. Pimpinan Dewan dalam rapat hari ini telah mempelajari dengan cermat dan sungguh-sungguh tentang perkembangan dan situasi nasional yang sangat cepat yang menyangkut aspirasi masyarakat tentang reformasi. Dalam menanggapi situasi tersebut di atas, pimpinan Dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri. Dewan menyerukan pada seluruh masyarakat agar tetap tenang, menahan diri,
menjaga persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan keamanan, ketertiban, agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Pasukan siap! Berapa udah beres ya? Udah rapi? Oke. Timis. Lihatin hasilnya. Bang, perwakilan mahasiswa yang datang ke gedung MPR DPR, Bang. Mereka menginap, Bang. Dengar-dengar ada penambahan pasukan, Bang. Ini serius? Serius, Bang. Nanti mereka dipapain sama aparat lagi. Itu dia, Bang. Oke, sekarang gini. Hubungi perwakilan mahasiswa semuanya untuk kumpul besok pagi. Kita harus bergerak ke sana membantu yang lain ya. Telepon semua terhubung, semua perwakilan mahasiswa dari seluruh universitas. Kita akan bergerak ke sana besok untuk bantu mereka. Ini jangan sampai telat. Dan kalau semua gagal. Ayo turun. Kalian aman di sini. Yuk. Ayo, nggak apa-apa. Sana ada pengurusnya. Ayo kau turun kau. Ini di mana, Pak? Di tempat penampungan. Itu ada pos. Kalau mau cari informasi silahkan. Pak, terima kasih, Pak. Oh, ya.
Maafin Daniel, Pak. Daniel. Kok? Rizky, maafin Koko ya. Rizky. Minta maaf. Maafin Koko ya, Lus. Rumah kita kok. Kita. Orang-orang kenapa benci banget sama kita? Kenapa kok? Pak, pernyataan kita kemarin banyak yang mempertanyakan, Pak. Memang. Hari ini kita bikin resmi. Yang kemarin itu semua fraksi, termasuk Pak Sarwan kan, sudah saya laporin. Betul, Pak. Tapi mungkin... Ini namanya pro bono publiko. Resmi sesuai aspirasi masyarakat. Soeharto down now. Okay, we want to meet the Harmoko now. Rezim penindas rakyat. Lawan, lawan, lawan yang menang. Hancurkan rezim penindas rakyat. Lawan, lawan, lawan yang menang. Hancurkan rezim penindas rakyat. Lawan, lawan, lawan yang menang. Hancurkan rezim penindas rakyat. Lawan, lawan, lawan yang menang. Sabar, jauh banget. Adik ipar gua. Sabar, sabar. Enak ya jadi tentara, kayak jagoan. Bawa senjata kemana-mana. Gak suka, hajar. Gak nurut, tembak. Punya istri tinggalin aja terus, Mas. Gak peduli dia lagi hamil atau enggak. Emang tentara gak boleh punya hati? Emang tentara gak boleh punya hati? Disuruh tugasin jalan aja, tinggalin bini sendirian. Yang pentingan karir nomor satu. Iya nggak, Mas? Yang pentingan karir kan nomor satu. Iya, aku salah. Kamu pikir aku gak pengen ada di rumah? Kamu pikir enak jadi tentara? Itu kan yang pengen kamu dengar? Puas kamu? Puas kamu? Mundur, Dek. Mundur. 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 Ini sudah titik balik, Pak Sarwan. Kita melakukan tugas kita. Lagi pula, kita tidak mau ada korban lagi. Lalu bagaimana dengan mereka di sana? Ya sudah, kita sambut, Pak.
Terima kasih aspirasinya. Tampaknya kalau sudah terlanjur begini, baru terlihat bahwa jelas saya diminta mengundurkan diri. Tetapi di situasi ini, ada yang perlu digarisbawahi. Seandainya saya berhenti sekarang, apakah kondisinya akan menjadi lebih baik? Begini Pak, ada keputusan-keputusan yang secara logis mungkin tidak masuk akal. Akan tetapi secara politis sangat strategis. Memang berat Pak. Saya kapok jadi presiden. Pak, ada pernyataan presiden di televisi. Tidak ada pemberitahuan. Sekarang, kalau tuntutan pengunduran diri itu saya penuhi secara konstitusional, maka harus saya serahkan kepada wakil presiden. Kemudian, apakah ini juga merupakan jalan penyelesaian dan jaminan tidak akan timbul lagi masalah baru. Nanti jangan-jangan wakil presiden juga lantas harus mundur lagi. Kalau begitu terus-menerus, dan itu menjadi presiden atau menjadi kejadian buruk dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, dengan sendirinya negara dan bangsa kita akan kacau. Jadi, demikianlah. Ada juga yang mengatakan terus terang saja dalam bahasa Jawanya. Tidak menjadi presiden, tidak paten. Sekilas info, telah ditemukan siang ini mayat seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan oksigen. Mayat tersebut memiliki ciri-ciri tubuh tinggi, besar, warna kulit hitam. Tidak ditemukannya identitas dari mayat tersebut. Saat ini, mayat laki-laki pemulung telah dibawa untuk dilakukan forensik di mangan turu. Saya, Iman Trijaya. Selamat siang pemirsa Trijaya FM. Saat ini saya sedang menerima telepon. Bismillah Gus. Seorang yang Mudah-mudahan istri sampean nggak apa-apa. seorang suami. Iya, Selamat siang Ibu. mudah-mudahan, Man. Itu Mbak di Binagra udah woro-woro kan? Lo masuk? Nggak mungkin lah seharian beritain istri lo doang. Udah mulai dibagiin ya buat mereka? Iya siap, udah di belakang. Oke, makasih ya. Iya. Aris, Yuk. bagi 4 ya. Oh, silakan. Kurang nggak? Makasih ya. Oke. Makasih. Ikhlas nih. Di, duduk sini, Di. Mas. Ya.
Mas Bagus maafin Diana ya. Sama-sama, Di. Mas Bagus juga minta maaf ya. Halo? Iya Mbak, saya yang telepon kemarin itu, yang lapor soal orang hilang. Salma namanya yang hilang, Salma. Sebenarnya Mas itu setuju loh dengan apa yang kamu perjuangkan. Lain kali kamu lakuin dengan tertib. Mas, kita harus cari Mbak Salma. Kita cari sama-sama. Maka dengan ini, masih dalam semangat akan reformasi, saya mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakan syukuran reformasi dengan membanjiri lapangan Monas. Mari datang, semarakan syukuran reformasi hingga mencapai 1 juta masyarakat terkumpul di sana. Terima kasih. Rahman! Siap! Siapkan regu 5, 7, 8. Kita pindah. Laksanakan! Pasukan! Siap! Siap! Mas? Kali ini Mas dipindah tugas lagi. Ya. Kamu dengerin Mas ya. Kamu pulang ke rumah, nanti kalau ada yang penting, Mas telepon. Ya. Dan! Kamu hati-hati ya. Besok jangan ke Monas. Jangan ke Monas besok. Ya. Kamu hati-hati ya. Ya. Selamat malam, Mas. Ya, Pak. Boleh saya tanya? Ya, Pak. Ada instruksi dari komandanmu? Sebentar, Pak. Bicara sama komandan saya. Dan! Selamat malam, Mas. Malam, Pak. Ada instruksi apa dari komandanmu dan ada perintah tertentu? Belum ada instruksi, Pak. Dan kita standby untuk besok.
Terima kasih. Saya pamit dulu. Dan, siapa Dan? Mirip Amin Rais, Dan. Wih, Amin Rais, wih. Ya. Iya. Ya. Selamat pagi pemirsa sebangsa dan setanah air. Pagi ini, 20 Mei 1998, tokoh Muhammadiyah Amin Rais membatalkan untuk melakukan selamatan reformasi biar dan rileks. menyambut Hari Kebangkitan Nasional di Monas. Hal ini Jarang-jarang lihat pasukan banyak keadaan tetap santai. situasi yang tidak berkenan untuk melaksanakan Ya berarti doa kamu semalam dikabulkan, Man. berakibat bentrokan yang sangat kuat. Jangan nyindir. Si itu harusnya senang. Kalau kita bentrok kan kita bentrok sama rakyat sendiri. Ini cuma saran, Gus. Mumpung lagi santai, coba aja lagi. Bilang aja minta izin. Kenapa? Kok nyerah? Ya enggak lah, Man. Ya cuma malas aja ribut-ribut lagi. Bingung, Man. Pak Harto, dengarkanlah suara kami di sini, mewakili mahasiswa dan rakyat Indonesia. Pak Harto, jika melihat ke depan, mahasiswa dan rakyat sudah meminta Anda untuk lengser. Jika Pak Harto menengadah ke langit, sudah ada signal kuat bahwa Pak Harto harus turun. Jika Pak Harto merunduk ke bawah, maka tanah sudah siap menanti Anda. Saya pikir kabinet reformasi sudah selesai. Kita tinggal menghubungi orang-orang ini saja.
Hari Sabtu nanti tanggal berapa? Tanggal 23 ya? Iya. Saya akan mengundang para pimpinan DPR. Betul sekali, Pak. Mereka sudah sangat lama sekali menunggu undangan itu. Karena pada hari itu Bapak bisa lebih detail dalam mendengarkan apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi rakyat. Ya. Saya akan mengundurkan diri hari Sabtu. Lalu, bagaimana dengan nasib saya sebagai wakil presiden, Pak? Terserah nanti. Kita lihat saja. Bisa Sabtu itu juga, atau Seninnya, atau mungkin sebulan lagi. Yang jelas, kamu yang akan jadi presidennya. Waktu tidak banyak lagi. Laksanakan tugasmu. Ya, Pak. Jadi, keputusan kalian sudah final. Betul, Pak. Ke-14 nama itu bukan saja mengundurkan diri dari Kabinet Pembangunan 7, tapi juga menolak tergabung dalam Kabinet Reformasi. Apa boleh buat? Presiden harus segera diberitahu. Saya kira demikian. Kami mohon pamit, Pak. Semuanya. Betul, Pak. Ya sudah. Sepertinya memang sudah waktunya. Maaf, Pak. Ada telepon dari Cendana. Ya, terima kasih. Ya. Apa? Kenapa keputusan sangat begitu mendadak? Sampai saya tidak beritahu. Ya. Ya. Terima kasih.
Pak, sudah siap. Kopiahnya, Pak. Aduh. Ibu. Kenapa? Aduh, perut sakit. Kamu tarik napas. Tenang, tenang. Ya, gitu. Tarik napas yang panjang. Ini nggak kuat, ibu sakit banget. Ibu. Bapak silakan. Saya mau ketemu sama Bapak 4 mata sebelum acara, bisa? Bisa, Pak. Nanti saya sampaikan. Bapak silakan menunggu di ruangan ini dulu. Oh ya. Baru saja pasien emergensi masuk, tolong bantu ada segera. Demikian pernyataan resmi kami bertanggal 18 Mei 1998 kemarin. Masih ada yang mau disampaikan? Tidak, Pak. Oke, sekarang siapkan ruang operasi. Kita sesar sekarang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib
damai, dan konstitusional. Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan. Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkan komite reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia berikut yang saya bacakan pada hari Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan. Menjadi awal keberhasilan mahasiswa yang selama ini menginginkan perubahan di negeri ini. Presiden Soeharto pagi ini di Istana Negara telah meletakkan jabatannya di hadapan ketua dan beberapa anggota Parlemen Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang 1945, Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Di saat ini di belakang saya merupakan mahasiswa yang meluapkan kegembiraannya di depan halaman gedung DPR MPR, di mana selama ini merupakan perjuangan mereka untuk menentukan rezim Orde Baru dan reformasi di Indonesia telah dimulai. So, what do you feel after Soeharto no more as the president? Allahu Akbar, Alhamdulillah. Our struggle so far didn't get wasted. And this is the new reformation. This will make the new reformation Indonesia. I hope this will bring the new Indonesia. Okay. So, and you guys feel really, really great for say Soeharto no more as the president, is that right? Yeah. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, merdeka.
Ada telepon. Siapa lagi sih? Darurat nggak katanya? Soal Mbak Salma. Pak, saya harus ketemu dengan kakak ipar saya, Pak. Mas Bagus, penting. Ikut saya. Makasih, Pak. Mbak, ruang operasi sebelah mana, Mbak? Ini Bapak lurus aja, terus nanti belok ke situ. Makasih, Mbak ya. Makasih, suster. Mas, ayo mas. Mas, buruan mas. Yuk. Mbak, misi Mbak, Ibu Salmanya ada di dalam. Maaf, Bapak siapa? Saya suaminya. Bu Salmanya sudah melahirkan, sekarang di dalam. Makasih, Mbak ya. Mbak Salma, maafin Diana ya, Mbak. Mbak, maafin Diana. Enggak ada yang salah, Di. Udah. Jangan nangis, Dek. Maaf, bisa bicara sebentar? Saya permisi. Yudhistira, putra bagus. Tatkala senyum harus aku sungguhkan, namun hatiku masih menekan apa yang
aku, pilu getirku rasakan di hati. Saat itu saat kelabu, semuanya terjadi dan cepat berlalu. Tak terbayang dalam benakku, tak terukur di seluruh nalarku. Air mataku mengering, tangisku tak lagi bersuara. Kesedihanku telah menghilang, hatiku merasa Coba karo bapak teh. Kenapa kita harus nodai persaudaraan kita yang abadi? Indonesia negeri kita bersama. Kok belum cerita ke aku apa wasiat papi? Jadi dulu papi pernah bilang, jika suatu saat dia meninggal, dia pengen abu kremasi dia ditebar di sini. Dia pengen berakhir di tempat pertama kali dia dilahirkan. Kamu balik duluan gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Aku nanti aja, masih ada urusan. Ya? Kamu tolong bawa Gucci-nya. Taruh aja di hotel. Taruh kamar kamu dulu aja. Oke? Hati-hati kok. Yaudah. Ya. Kecil di langit yang biru. Hati-hati ya, Nak. Jangan lupa kerjain PR-nya ya. Kamu main dulu Gi di sana. Kamu tahu nggak rasanya ditinggal itu kayak gimana? Hidup itu nggak seindah apa yang kita harapkan, Di. Kalau aku bisa milih, aku juga nggak akan pergi dari Jakarta. Tapi sekarang aku ngelihat kondisi kamu baik-baik aja. Aku senang kok. Kalau boleh tanya, Di, kenapa guru TK? Ya mungkin di satu sisi, aku merasa bahwa perjuangan reformasi kita itu seolah-olah gagal. Tapi di sisi lain, aku belajar realistis. Aku cuma punya semangat. Yaitu dengan mengajar. Aku ingin menciptakan perubahan di generasi ini, Nil. Usaha itu pasti harus. Tapi yang penting hatinya kan? Apalagi aku melihat semangat kamu masih sama seperti dulu. Kurasa niatan kamu untuk mengubah anak-anak itu bakalan kesampaian. Anak-anak itu amanat, Nil. Aku dititipi oleh yang di atas untuk aku jaga.
Anak aku juga seumuran mereka. Ya, itu anakku. Baru satu. Kamu sendiri? Nama laki-laki gua. Keluarga baru. Suamiku Roy. Tanah kelahiranku, tan indah permai kebanggaanku. Di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku, jayalah bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku. Adil, makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah majimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia.